Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi teman-teman kelas 4I beserta Ibu Indah Puspita Maharani selaku dosen mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Saya perwakilan dari kelompok 10 izin mempresentasikan bahan diskusi kami yang bermateri analisa break even. Kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri, Zahra Indonesia dengan NIM 1479, dengan teman saya Setia Rukminingsih dengan NIM 1476. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Setia. Yang pertama ada pengertian, yaitu analisa break even adalah teknik untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan, sehingga sering disebut cost profile volume analysis. Dalam perencanaan keuntungan, analisa ini merupakan profit planning approach yang mendasarkan pada hubungan antara biaya dan penghasilan penjualan. Masalah break even hanya muncul jika perusahaan memiliki biaya tetap karena biaya variabel berubah sesuai volume produksi, sedangkan biaya tetap tidak berubah meskipun volume berubah. Selanjutnya, biaya variabel umumnya meliputi bahan mentah, upah buruh langsung, dan komisi penjualan, sedangkan biaya tetap mencakup depresiasi aktiva tetap, sewa, bunga utang, serta gaji pegawai, pimpinan, dan staf research. Karena adanya biaya tetap dan variabel, perusahaan bisa rugi jika penghasilan hanya cukup menutup biaya variabel dan sebagian biaya tetap. Selisih antara penghasilan, penjualan, dan biaya variabel disebut contribution margin, yang digunakan untuk menutup biaya tetap. Jika contribution margin melebihi biaya tetap, perusahaan memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada asumsi-asumsi dasar analisa break even. Asumsi-asumsi ini ada 4, yaitu biaya di dalam perusahaan dibagi dalam golongan biaya variabel dan golongan biaya tetap. Kedua, besarnya biaya variabel secara totalitas berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Ketiga, besarnya biaya tetap secara totalitas tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Keempat, harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisa. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam grafik BEV. 1. Garis biaya tetap atau disebut juga dengan tidak berubah meski volume berubah. Kedua, garis biaya total, biaya tetap ditambah biaya variabel. Ketiga, garis penjualan atau pendapatan dari penjualan produk. Keempat, break even point atau titik perpotongan antara garis biaya total dan garis penjualan. Kelima, sumbu X atau volume unit yang diproduksi atau dijual. Keenam, sumbu Y, jumlah rupiah atau biaya atau pendapatan. Ketujuh, contribution margin atau selisih antara pendapatan dan biaya variabel. Selanjutnya ada contoh 22.1, yaitu biaya tetap Rp300.000, biaya variabel Rp40 per unit, harga jual Rp100 per unit, dan kapasitas 10.000 unit. Break even point tercapai pada volume penjualan Rp500.000 atau 5.000 unit. Gambar kedua lebih baik karena menunjukkan konsep contribution margin secara jelas, yaitu selisih antara penghasilan penjualan dan biaya variabel yang sama besar dengan biaya tetap. Grafik menunjukkan bahwa menjual 5.000 unit, pendapatan sama dengan biaya total, artinya inilah titik impas. Setelah titik ini, area di atas disebut keuntungan operasional, sedangkan di bawahnya adalah kerugian. Poin selanjutnya adalah perhitungan trial and error, yaitu dengan mengambil contoh 22.1. Materi ini menjelaskan bagaimana kita bisa menemukan break-even point melalui metode trial and error dengan menguji beberapa skenario jumlah unit yang dijual. Yang pertama, volume 6.000 unit,
Pertama-tama menghitung pendapatannya, yaitu 6.000 dikali 100 rupiah, mendapatkan hasil 600.000 rupiah. Kedua, biaya variabel 6.000 dikali 40 rupiah, sama dengan 240.000 rupiah. Jadi biaya variabel mendapatkan 240.000 rupiah. 240.000 rupiah ini ditambah dengan biaya tetap 300.000 rupiah. Jadi total biaya adalah 540.000 rupiah. 600.000 rupiah dikurang 540.000 rupiah mendapatkan keuntungan 60.000 rupiah. Karena ada untung, artinya BEP ada di bawah 6.000 unit. Kedua, menggunakan volume 4.000 unit. Pertama, menghitung pendapatannya, yaitu 4.000 dikali 100 rupiah sama dengan 400.000 rupiah. Kedua, biaya variabel, yaitu 4.000 dikali 40 rupiah akan mendapatkan 160 rupiah. 160 rupiah ini juga ditambahkan dengan biaya tetap, yaitu 300.000 rupiah. Dengan begitu, total biaya akan mendapatkan 460.000 rupiah. Jadi 400 dikurang 460 akan mendapatkan hasil 60.000 rupiah atau minus 60.000 rupiah. Jadi karena rugi artinya BEP ada di BEP ada di atas 4.000 unit. Selanjutnya ada volume 5.000 unit, yaitu kita mencari pendapatannya juga. 5.000 dikali 100 rupiah sama dengan 500 rupiah. Kedua, mencari biaya variabel, yaitu 5.000 dikali 40 rupiah sama dengan 200.000 rupiah. 200.000 rupiah ini ditambah dengan biaya tetap, yaitu 300.000 rupiah. Jadi total biayanya juga 500.000 rupiah. Pendapatan sama dengan biaya, artinya inilah titik impas atau selanjutnya ada BEP dengan rumus aljabar. BEP menunjukkan pada titik berapa jumlah unit yang harus dijual agar tidak rugi dan tidak untung. Yang pertama ada atas dasar unit, yaitu dengan rumus Q sama dengan PV, Q sama dengan VG per P kurang V, yaitu P di mana harga jual per unit, V sama dengan biaya variabel per unit, FG biaya tetap, dan Q jumlah unit atau kuantitas produk. Contohnya yaitu 22.1 diketahui FG sama dengan 300.000 rupiah, P 100 rupiah, dan V adalah 40 rupiah. Maka 300.000 rupiah dibagi 100 rupiah dikurang 40 rupiah sama dengan 5.000 unit. Dengan begitu contribution marginnya 100 rupiah dikurang 40 rupiah sama dengan 60. Artinya perusahaan harus menjual minimal 5.000 unit agar tidak rugi. Yang kedua ada atas dasar sales, yaitu dengan rumus BEP sama dengan FG dalam kurung 1 min VG per S tutup kurung, di mana VG adalah biaya tetap dan FG adalah biaya variabel, S adalah volume penjualan. Contohnya, diketahui VG sama dengan 300.000 rupiah dan VG 400.000 rupiah. S adalah 1 juta rupiah. VG per S sama dengan 400.000 rupiah dibagi 1 juta mendapatkan hasil 0,4. Contribution margin rasionya sama dengan 1 dikurang 0,4 mendapatkan 0,6. Maka BEP 300.000 rupiah per 0,6 sama dengan 500.000 rupiah. Jadi, agar tidak rugi, perusahaan perlu mendapatkan penjualan sebesar 500.000 rupiah. Selanjutnya ada margin of safety, yaitu selisih antara penjualan aktual dengan penjualan pada titik impas atau disebut juga dengan BEP. Ini menunjukkan seberapa besar penjualan bisa turun sebelum perusahaan mulai merugi. Semakin besar margin of safety, semakin aman posisi keuangan perusahaan. Rumus dari margin of safety yaitu MOS
atau disebut juga dengan persen sama dengan penjualan aktual dikurang break-even sales per penjualan aktual dikali 100%. Sebagai contoh, penjualan aktualnya 1 juta, break-even sales atau BEP-nya Rp500.000. Jadi, MOS sama dengan 1 juta dikurang Rp500.000 per 1 juta dikali 100% akan mendapatkan hasil 50%. Margin of safety atau MOS sebesar 50% berarti penjualan dapat turun hingga 50% dari yang direncanakan tanpa menyebabkan kerugian. Jika penurunan hanya 40%, perusahaan masih aman. Semakin kecil margin of safety, semakin cepat perusahaan merugi saat penjualan menurun. Atau MOS bisa dinyatakan dalam 2 cara, yaitu yang pertama absolute, misalnya Rp500.000 disebut dengan margin of safety, dan relatif, misalnya 50% disebut dengan margin of safety ratio. Selanjutnya ada efek perubahan berbagai faktor terhadap BEP. Yang pertama ada efek perubahan harga jual per unit dan jumlah biaya tetap terhadap BEP. Pada contoh 22.1 di buku, jika harga jual per unit naik dari Rp100 menjadi 160, maka perhitungan BEP seperti berikut. BEP sama dengan Rp300.000 dibagi 1 dikurangi Rp400.000 per Rp100.000 dikali 160% sama dengan Rp400.000. Dalam unitnya berarti Rp400.000 dibagi Rp160 sama dengan 2.500 unit. Maka diperoleh BEP baru sebagai berikut. BEP sama dengan Rp300.000 per 1 dikurangi Rp400.000 per 1 juta dikali 80%, dapatkan hasil Rp600.000. Atau dalam unit, Rp600.000 dibagi Rp80 ditemukan sebanyak 7.500 unit. Berikut ini ada gambar grafik, gambar break-even sebelum dan setelah adanya kenaikan harga jual bisa dilihat seperti berikut atau bisa dilihat di buku. Selanjutnya, yang kedua, efek perubahan sales mix terhadap BEP. Ada di contoh 22.2 yang merupakan suatu perusahaan yang menghasilkan 2 macam produk berbeda. Data yang diperoleh di tabel bisa dibaca. Terdapat 2 produk dengan produk A sebanyak 20.000 unit dan produk B sebanyak 8.000 unit dengan total masing-masing 200.000. Produk A memiliki variable cost 120.000 dengan presentasi 60%, sedangkan produk B 80.000 dengan presentasi 40%, maka mendapatkan total 200.000. Untuk fixed cost sendiri, produk A sebesar 40.000 dan produk B sebesar 80.000. Biaya totalnya ditemukan untuk produk A 160.000 dan produk B 160.000. Masing-masing 160.000 menemui total 320. Lalu ada yang terakhir itu keuntungan operasi di produk A 40.000 dan produk B 40.000 dengan total 80.000. Dari tabel berikut diketahui bahwa perusahaan tersebut memiliki sales mix yang diisikan A banding B 1:1, yaitu 200.000 dibanding 200.000 pada penjualan sales. Produk mixnya ada 2,5:1, yaitu 20.000 unit dibanding 8.000 unit. Untuk menghitung BEP-nya tetap sama, mengikuti rumus yang tadi, yaitu BEP sama dengan total fixed cost atau total biaya tetap
per dalam kurung 1 dikurangi total variable cost dibagi total penjualan dalam kurung ya. Untuk menghitung BEP totalitas dari perusahaan ini tinggal dimasukkan aja angka-angkanya. BEP totalitas sama dengan 120.000 dari total variable cost per dalam kurung 1 dikurangi 200.000 per 400.000 diperoleh hasil 240.000 BEP totalitasnya. Yang kedua ada efek perubahan sales mix terhadap BEP. Dari data 22.1 kan tadi sales mix-nya 1:1 ya. Berarti bisa dihitung sales produk A itu sama dengan setengah dikali 240. 240 itu tadi dapat dari BEP totalitas ya. Dari 240 itu BEP totalitasnya dikali gitu. Menemui 120.000. Itu dalam harganya, kalau dalam unit tinggal dibagi aja. 120.000 dibagi 10 rupiah mendapatkan hasil 12.000 unit untuk produk A. Sedangkan untuk produk B setengah dikali BEP totalitas 240.000 tetap menemui 120.000, namun dalam unitnya dibagi 25 rupiah. Dapatlah 4.800 unit. Maka produk mix antara produk A dan B itu 120.000 dibanding 4.800 atau setara 2,5:1. Dari contoh 22.1 bisa diperoleh tabel seperti ini. Tabel ini isinya keuntungan dan kerugian ya dari dua produk tersebut, bisa dilihat dibandingkan dengan tabel yang sebelumnya. Selanjutnya ada penentuan penjualan minimal. Untuk mencapai keuntungan yang diinginkan, perlu ditentukan penjualan minimum yang harus dicapai berdasarkan target profit margin perusahaan. Kita ambil contoh 223.3 yang bisa dilihat di buku teman-teman. Di situ soalnya tahun 1985 perusahaan break even memiliki penjualan 200.000 dengan biaya tetap 120.000. Pada tahun 1986 target tersebut memiliki target laba sebesar 30.000. Berapa penjualan minimal agar target laba tersebut dapat dicapai? Untuk ini kita bisa menghitung dengan rumus ini. Dalam keadaan BEP besarnya biaya modal, biaya total adalah sama besarnya dengan penghasilan penjualan, sama dengan VC dikurangi VC, variable cost dikurangi variable cost guys. VC sendiri sama dengan sales dikurangi FC, fixed cost, biaya tetap. Dapat dihitung VC-nya sama dengan 200.000 dikurangi 120.000 beroleh 80.000 ya, itu bukan 3 tapi 8. Variable expense return lalu dapat dihitung sales sama dengan 80.000 yang didapat dari FVC di atas dibagi 200.000 variable cost dikali 100%, lalu dapat 40%. Terus dihitunglah sales minimalnya itu berapa dengan rumus biaya tetap ditambah keuntungan dibagi 1 dikurangi biaya variabel per sales atau penjualan. Tinggal dimasukkan aja, diperoleh 250.000.
Jadi untuk mendapat keuntungan sebesar 30.000, perusahaan harus memperoleh keuntungan sebesar 250.000. Lalu selanjutnya, jika semisal perusahaan tersebut menetapkan target keuntungan operasional sebesar 20%, gimana sales minimal yang baru? Untuk rumus sales minimalnya masih sama, biaya tetap plus keuntungan per 1 dikurangi biaya variabel per sales atau penjualan. Dimasukkan angka-angkanya sebesar 150.000 ditambah 30.000 per 1 dikurangi 4 per 10. Diperoleh 250.000. Jadi kesimpulannya, untuk dapat memperoleh keuntungan sebesar 30.000 dengan biaya praoperasional 20%, perusahaan harus memperoleh sebesar 250 keuntungan ya. Lalu selanjutnya, atau bisa dihitung dengan cara seperti ini. Kalau pakai cara ini kita bisa cari profit marginnya berapa. Kalau dalam soal ini itu profit marginnya dapat dihitung sebesar 60.000 dari total keuntungan yang udah dihitung dibagi 300.000, yaitu sales minimalnya. Dapat profit marginnya itu dalam persentase. Baik, seperti itu aja persentase kita untuk materi analisa break even. Jika ada pertanyaan bisa boleh disampaikan lewat forum Sunan, dan kami kelompok 10 meminta maaf kalau semisal penjelasannya kurang jelas atau aneh atau belibet. Kami kelompok 10 izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys.